Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, setelah tadi kita bersama-sama memanjatkan sutra-sutra suci, kita mendoakan mendiang orang-orang yang kita kasihi. Semoga dengan kekuatan doa yang kita lakukan dan dengan berkah dari para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, kesadaran para mendiang dapat dibimbing dan terkondisikan untuk terlahir kembali di alam bahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sedharma sekalian dimanapun berada, marilah tiba saatnya kita bersama-sama mendengarkan wejangan Dharma dari Yang Mulia Suhu Nyana Maitri Mahastawira. Kita berbahagia pada malam hari ini, Suhu dapat hadir bersama-sama kita untuk memberikan kita bimbingan rohani. Dipersilakan Suhu. Suara saya bisa mendengar? Jelas Suhu. Jelas ya, ya oke. Yang kami hormati tentunya Ibu Didi sebagai Sekmil Yangin Provinsi Lampung, keluarga besar BNN Indonesia Provinsi Lampung dan Badan Otonomnya, Bapak Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia. Terimalah salam kasih dan dharma, namo Sang Yang di Budaya, namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, Amitabha. Amitabha. Tentu kita tidak lupa memuji, ya, puji dan syukur kita, mari kita panjatkan pada Sang Yang di Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, serta para makhluk suci, karena berkat pelindungan dari perbuatan baik kita. Sampai saat ini kita semua dalam keadaan sehat, di tengah maraknya penyebaran COVID-19. Ya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan dan memperoleh berkat kesehatan tentunya, usia panjang, kekuatan, ya, kesabaran sehingga mampu melalui masa-masa sulit ini. Pada malam hari ini saya diminta tadi memberitahu saya, karena disuruh ngisi tentang asada, ya, betul ini bulan asada, nah, dan pautan dengan COVID-19 ini, ya. Nah, Bapak Ibu, saudara sama yang kasih dalam Dharma, memang setiap tahun 2 kali sudah ya kita ketemu hari asada ini, ya, ketemu masih penyebaran COVID-19 masih belum selesai. Tentu kita mengingat kembali peristiwa suci asada merupakan peristiwa yang mempunyai arti yang amat penting bagi kita, ya, umat Buddha. Asada ini hari yang sangat penting yang harus kita peringatin terus selama 1 bulan ini. Sebab dengan terjadinya peristiwa asada itulah maka sampai saat ini umat Buddha masih dapat mengenal Buddha Dharma, ya. Yang indah pada awalnya karena kita mengenal Dharma. Indah pada pertengahannya karena kita praktek Dharma. Dan indah pada akhirnya praktek Dharma mencapai kebebasan atau nibbana. Nah, jadi hari suci asada ini memperingati 3 peristiwa penting tentunya Bapak Ibu. Yaitu pertama, khotbahnya Buddha Sakyamuni kepada 5 orang pertapa, ya. Nah, ditambah rusa isi patana, teman beliau waktu masa beliau bertapa. 1. Kedua, terbentuknya sangga biku yang pertama tentunya. Ya, nah. Ketiga, lengkaplah Triratna, Buddha, Dharma, Sangha. Ya, nah. Jadi umat harus tahu ini mengenai asada ini, ya. Banyak mereka ada belum tahu, maka saya diminta untuk di bulan asada diminta untuk sedikit menyinggung mengenai asada. Di tepat 2 bulan setelah mencapai pendarahan sempurna, ya, Buddha Sakyamuni dia membawakan Dharma untuk pertama kalinya kepada 5 petapa ditambah rusa isi patana di India sana di Benares, ya.
pada tahun 588 sebelum Masehi. Jadi 5 orang petapa yang kemudian disebutlah Pancawagya Biku ini, yaitu adalah 5 temannya petapa itu, Kendana, ya, Badia, Papa, Mahanama, dan Asaji. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, memang khotbah pertama yang disampaikan oleh Buddha yang murni pada hari suci Asada ini dikenal dengan nama, ya, nama Dharma Cakrawatana Sutta, ya, nah, pemutaran roda Dharma, yang artinya khotbah pemutaran roda Dharma. Dalam khotbah tersebut sang Buddha mengajarkan apa? Mengenai 4 kesunyatan mulia Cattari Arya Sacani. Nah, ini penting ya kita ngalamin saat ini. Yang menjadi landasan pokok Buddha Dharma. 4 kesunyatan mulia itu terdiri dari atas apa? Kesunyatan mulia tentang adanya duka, ya. Bukan agama Buddha yang kita tentang menderita enggak. Ini nyatanya memang ya adanya itu, ya. Duka, itu pertama. Kedua, sebabnya duka. 3, lenyapnya duka. Dan jalan menuju lenyapnya duka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat Buddha harus dapat memahami bahwa kehidupan ini dipenuhi oleh duka memang. Duka itu artinya kesusahan lah, menderita lah. Kenapa? Kelahiran, anak lihat bayi lahir pasti menangis. Nggak mungkin diam, bisu nanti. Ya, nah, pasti dia menangis. Ya, dia sudah enak dalam perut tetap keluar. Wah. Ya, situasi dunia ini sudah beda kan. Nah, jadi dia menangis, itulah istilah pasti mengalami duka. Ya, kali kelahiran. 2, usia tua, menderita kita. Tentu kita lihat sekarang ini ya saudara kita kena COVID corona tuh waktu kemarin deritanya gimana ya. Kalau dipikir-pikirin ya coba yang dipikirin dulu. Udah terjadi kena udah kita ya terima. Nah, udah terjadi salah kita memang ya. Dan ini mungkin kurang hati-hati, kurang menjaga ya. Orang tua gimana sih kalau usia tua tuh? Ya apa aja susah. Nah, pengaruh macam-macam ya. Kalau kita tua, maunya kita tuh ya rambut boleh tua tapi hatinya jiwa muda, maunya kita begitu ya. Nah, itu lahiran usia tua. Terus sakit. Nah, ini sakit inilah yang kita alami sekarang ini. Ya, bukan main tuh menderitanya kalau kita kena sakit. Apapun kita bisa bertobat. Aduh, saya berusaha tidak melakukan apa lagi, makan pantang ya waktu itu sakit. Ini udah sembuh lupa lagi kita. Ya. Nah, kurang menjadarin. Terus kematian. Nah, ratap tangis. Ya, terus penderitaan jasmani. Ya, terus kepedihan hati. Nah, inilah. Susah hati, patah hati, sakit hati. Nah, itu ya. Semua itu dari hati yang dilihat. Hatinya baik enggak, hatinya jelek enggak, hatinya baik enggak ya. Nah, itu hati lagi. Bagaimana kita belajar supaya menjadi seorang Usaksin, hati bodhisatwa. Nah, itu siap membantu, menolong, ya, berkorban demi kebaikan semua makhluk. Nah, itulah ya bodhisatwa. Ya, kemudian hati, semua hati harus dijaga memang. Terus nanti ketemu kekecewaan, ya. Saudara kita nggak dapat tempat, rumah sakit penuh semua, ya, nah pasti kecewa. Ya udah mau gimana, memang penuh, kita harus bisa terima, ya. Nah, berkumpul dengan yang tidak disenangin, berpisah dengan yang disenangi, ya. Jadi berpisah dengan yang tidak disenangin, ya. Nah, mendapat apa yang diinginkan adalah duka, ya. Tercapai apa yang diinginkan duka, ya. Nah, itu. Terus kita bisa kita renungkan. Jadi bila kita merenungkan kembali dengan Asada ini, bulan Asada ini, merenungkan kembali tentunya ajaran Buddha Sakyamuni terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Ya. Maka tentunya kita diajarkan untuk dapat memahami kondisi saat ini, ya, merupakan proses dari sebuah perubahan yang menyebabkan kita ini duka. Ya, susah lah istilahnya. Ya, nah, lebih dalam ya menderita, ya. Nah, menderitanya itu kan ada berat, ada ringan, ada menengah, ada enteng, ya. Nah, harapan kita ya, saudara kita yang lagi berobat, ya, di rumah, COVID-19, mudah-mudahan mereka ya
tetap sabar, semangat, berdoa dalam hati. Ya obat tetap dimakan dan sebagainya semua. Berjemur diikutin, kalau bisa bangun, nggak bisa bangun ya kita tidur, kita sambil doa bisa tidur ya. Doa, kita bertobat, mudah-mudahan kita diberi kekuatan sama Buddha Bodhisattva. Nah, sudah terjadi, saya harus bisa nerima. Nah, itu kekuatan doa itu luar biasa loh Bapak Ibu. Cuma kita ini nggak biasa. Tuh loh, nggak pernah kita lakukan. Sudah sakit mau doa tuh ya kadang susah. Aduh. Makanya aduh, mana tahan. Pada lagunya gitu. Ya, itulah penyebabnya itu. Ini Bapak Ibu, sudah kasihan yang berbahagia. Dengan kita memahami kebenaran mulia tentang duka ini, kita akan mampu untuk melewati masa pandemi COVID-19 ini. Ya, dengan memiliki batin yang seimbang. Ya, nah seimbang batin kita. Ya udah tahu nih, udah jadi, udah saya terima. Yang penting saya banyak doa, terus sembahyang dalam hati. Ya, visualisasi lah Bodhisattva Buddha di depan kita. Ya, nah, seimbang karena lahir, tua, sakit dan kematian itu merupakan proses yang pasti dialami setiap orang. Tidak kecuali dia kaya atau tidak, ya bangsawan atau bukan, raja siapapun, semua makhluk akan mengalami proses ini. Ini adalah merupakan ajaran kesenyataan mulia tentang duka tadi yang harus kita mengerti dan kita pahami ya tentang kehidupan ini. Itu Bapak Ibu. Jadi kita umat Buddha harus berjuang lah. Berjuang sekuat tenaga ya. Nah, dengan gigih dalam kehidupan kita sehari-hari ini apa yang kita lakukan? Ya. Jam berapa kita tidur? Jam berapa kita bangun? Sekarang kita berada di rumah, ngapain kita di rumah tuh? Ngapain aja sih kerja di rumah? Menonton TV terus, ya. Ya. Nah. Jangan kita banyak nonton terus, nanti malah jadi susah juga. Ya bolehlah hiburan tuh boleh. Happy. Di rumah tuh butuh hiburan ya happy. Mau kita nyanyi lagu Buddhis, karaoke lagu Buddhis, kan itu. Happy. Jaga imun supaya ini tetap stabil. Kita mikirin, waduh sana sini, waduh, pusing kita. Itu pikiran tuh mempengaruhi sekali loh Pak. Ya, dia ketenang tuh penting, pikiran tuh harus kita jaga, kita awasi. Yang kita di rumah punya altar, ya kita bisa semayang. Tidak punya altar tetap bisa semayang. Duduk, ya saya bilang duduk di depan halaman rumah, pakai kursi meja, duduk dengan penuh perhatian, sujud, penuh keyakinan. Nah, kita membaca wandana, membaca liamping, apa saja yang cocok ditekunin. Harus berusaha gitu. Siapin air minum, kita baca tapecu, boleh. Ya, Mangkuran Darani, mantra cinta kasih, universal. Nah, ya, dengan tulus hati, penuh perhatian, penuh keyakinan. Ya, nah, kalau umat Buddha di Indonesia, agama di Indonesia semua, ayo orang-orang kita berdoa terus di rumah. Ada waktu doa terus saja. Ya, memohon pertobatan ya supaya corona ini bisa cepat berlalu. Ya, kesian saudara kita yang tidak ada kemampuan gimana ya kan? Mohonlah. Jadi harus bersama tuh baru kita kuat. Ya, masing-masing di rumah masing-masing. Setiap orang duduk setiap malam, pagi ada waktu semayang. Ya, kalau harus keluar pergi ke penting nggak sih keluar. Dan kita jaga, pakai masker, 2 lapis, harus sadar setiap saat apa yang kita lakukan. S3, sadar selalu, sadar setiap saat. Itu penting. Ya, kita ini harus punya kesadaran. Bagi saya itu doa itu paling penting. Bukan doa itu apa? Puja bakti, mengulang sutra, membaca parita. Ya, dharma itu. Dharma itu kan kebenaran. Kebenaran mutlak. Itu dharma. Jadi kita harus mau berbuat. Ya, jangan sampai terlambat. Ya, mumpung kita di rumah nih. Nah, ada waktu ya sudah. Apa yang bisa pelajarin, apa yang bisa baca buku, belajar apa, ibu belajar masak, belajar apa. Sekarang bisa banyak belajar, bisa dilihat di HP sana. Gunakan manfaat sebaik mungkin. Ya, corona ini kita harus prihatin, kita bisa kirim doa saja. Semua, harapan saya semua harus mau sembahyang di rumah masing-masing. Ya, setiap biara, setiap kelenteng ya mereka masing-masing sembahyang. Ya, memohon
kekuatan. Ya, nah itu salah satunya. Itu benar harus berjuang itu, ya. Gigi bukan kita semayang melulu, ya seimbang. Sambil semayang harus pertama semayang. Ya kalau pasang dupa boleh, enggak apa-apa. Habis itu apa? Baru kita puja bakti di rumah, duduk, ya. Nah pagi sore 3 kali 5 kali secara kita. Habis puja bakti apa? Saya sudah katakan habis puja bakti mengulang sutra, diamkeng. Baru kita meditasi, nah baru kita berdoa, meditasi yang duduk yang rileks. Nah, ya kan? Nah, kita memperhatikan keluar masuk nafas kita, semoga kita berbahagia, semoga hidup berbahagia, gitu terus saja. Memperhatikan keluar masuk nafas 5 menit boleh, 15 menit boleh. Ya setengah jam, sejam ngantuk ya buat apa? Ya, nah, yang penting kita rutin. Ya, paling enggak tuh pagi sore lah, diusahain. Ya, ya harus berjuang, harus gigih, mau semayang. Nah, terus ya kita makan vitamin, olahraga, minum air hangat, ya. Dan yang sekarang ini kan tidak boleh lagi makan bersama-sama, nanti buka masker, ngobrol apa, nah kita tahu bisa kena itu bisa aja terjadi. Kalau kita nggak menjaga, siapa lagi yang mau menjaga diri kita sendiri? Nah, diri sendiri yang mau jadi apa, diri sendiri yang tentukan, ya. Jadi kita Buddha memberi kita jalan, kita harus berusaha mengikuti jalan Dharma itu, ya. Jadi itulah harapan saya, Buddha harus berjuang dengan gigih dalam kehidupan sehari-harinya apa yang harus dia lakukan. Hidup merasa puas apa yang dia miliki, ya. Waktu semayang, kapan waktu tidur, kapan bangun pagi. Waktu 24 jam tuh yang ngatur kita kok. Ya, yang kita bilang dengan ada alasan nggak ada capek. Tuh semayang capek, baca mengulang sutra, baca parita capek, tapi nonton berjam-jam tahan, duduk di bawah tahan, itu gimana kita? Bohongin diri kita sendiri. Ini kan penyakit malas tuh buang jauh-jauh dah. Gua harus bertekad, gua harus bisa, gua harus semangat sembahyang. Mengulang sutra, mengulang liangkeng, parita mantra darani suci. Nah, itu, tapi kita dapat pelindungan salah satu itu ya. Ya semua dilakukan lah pokoknya. Buat kebajikan, memberi informasi yang baik. Di sana cari dokter, sana ada tempat pengobatan, ini. Cari obat di mana bisa bantu apalah pokoknya. Punya tenaga, bantu tenaga, tapi jarak-jarak ini kan COVID nggak boleh kumpul-kumpul juga. Ya, memberitahu informasi. Ya, ini bantuan obat, penting loh tuh. Hidupnya ada 4. Kalau kita sering membantu pada masa miskin, ya pakaian bekas, pakaian pantas pakai dan sebagainya. Orang membutuhkan kita beri semampu kita. Hidup masalah kita kadang-kadang kalau kita ada sebagai manusia, pasti kita punya pakaian yang mahal-mahal, mewah. Kita bisa beli. Banyak pakaian kita. Kenapa? Ya kita dulu banyak menyumbang pakaian yang pantas untuk dipakai, yang orang membutuhkan, tukang becak siapa saja. Yang kita baju bagus, nanti meninggal dibakar masuk dalam peti, itu nggak tepat. Ya secukupnya saja kita sumbangkan, kita danakan. Ya, itu salah satunya itu. Baik. Ya, baju kita sumbangkan. Apalagi punya dana yang beri semampu kita. Ya, kita nggak tahu loh. Kan orang-orang mampu, doang banyak, orang kaya umpamanya. Tiba-tiba mati mendadak gini, wah tuh. Berbuat nggak sempat lagi, nantilah masih baru umur 60, kita nggak tahu anak muda aja bisa meninggal, teman corona ini, kita mau bilang apa. Sempat berbaik, lakukan. Melalui tenaga, pikiran, ucapan, ya itu yang penting. Ingat itu. Ya, jika engkau sendiri, Buddha bilang apa? Jagalah pikiranmu. Jika engkau bersama orang lain, jagalah ucapanmu. Nah itu. Ya, nah itu penting harus kita jaga. Jadi harus semangat, ya. Hidup. Kita tahu apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus tahu dong. Atur jamnya, tidur, makan, ya. Kapan olahraga, kapan minum obat. Ya, itu. Ngarang terus. Jadi apa tujuannya apa? Untuk memperkecil sebab-sebab penderitaan kita ini. Kalau kita hidup merasa puas yang kita miliki, ya kita bisa ya bersyukur juga. Saya bisa jaga, sekarang masih sehat. Yang tidak kena corona, karena kita berhati-hati, waspada, doa, apa saja boleh lakukan demi kebaikan. Ya, doa untuk semua makhluk. Kita bisa ngirim doa, kita kirim doa. Bukan kita minta orang miskin nggak bisa berbaik, bisa. Udah miskin nggak pernah buat baik, nggak pernah semayang, nggak pernah berdoa, nggak pernah nolong orang, nggak pernah apa, tentang kepengen nggak pernah dilakukan.
Jadi artinya apa hidup sebagai manusia di dunia ini tidak ada yang dibuat. Ya, itu penting. Kita mau bahagia kita harus bisa melakukan sesuatu kebajikan itu tadi, tahap demi tahap. Ya, jadi kita dan mengerti dengan memanai kondisi pandemik saat ini, itulah sebagai duka. Ya, nah, jadi umat Buddha tidak harus pasrah dan tidak harus melakukan apa-apa terhadap keadaan sulit ini, nggak boleh. Ya, apa yang kita bisa buat dalam rumah? Kita lakukan yang terbaik untuk membantu kita semangat. Ya, emang gue pikirin, nah, udah hilang dia. Gue pikirin, aduh gini kok gini, waduh orang perang gitu, waduh. Menderita gimana kita ya? Wah kita hati ini kan, kita bisa kena. Udah kena benar lah. Apa? Diri kan mempengaruhi sekali. Imun kita tuh bisa apa ya? Kena pikiran juga. Ya, makanan dan sebagainya. Ini nomor satu tuh pikiran tuh. Yang main itu, ya. Kita harus bisa menerima keadaan situasi begini. Jadi umat Buddha harus bersatulah kita umat Buddha. Ya, saling bahu-membahu. Peduli, ya, siapapun peduli. Tidak memandang suku dan bangsa dan ras, bisa bantu kita bantu, ya, memberikan dukungan, memberikan semangat, bersumbangsi dan menciptakan kondisi-kondisi lingkungan dan batin yang baik, yang penting, ya, Bapak Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, ya. Buddha mengajak kepada umat Buddha, mengajak kita pada umat Buddha untuk membebaskan dari penderitaan, kesusahan, dan meraih kebahagiaan sejati, maunya gitu, ya. Tapi umat Buddha diajarkan untuk menyadari dan mengakui pada fenomena kehidupan tentang adanya penderitaan seperti yang tadi saya katakan usia tua. Ya, sudah tua harus semangat, melapor banyak melapor. Kalau sudah tua ini banyak semayang, banyak melapor nama muda, using. Belajar untuk melepas. Gitu loh. Kesehatan penting loh. Nah, orang dulu bisa umur panjang, sekarang orang lahir tahun 90 umur panjang susah kayaknya. Pertama, pengaruh pikiran, makanan, lingkungan, virus, polusi udara. Ya kan? Semua kita zamannya beda. Orang dulu jalan kaki, naik sepeda, segala macam. Sekarang itu udah enak, ada mobil, ada AC, semua apa. Gimana kena sakit? Gimana umur kita bisa panjang? Ya kan? Pengaruh pikiran, pengaruh makanan sangat luar biasa itu. Pikiran, makanan. Kurang minum air hangat lagi. Kurang olahraga lagi, makan minyak-minyak. Ya, makan daging melulu makannya. Nah, yang melatih vegetarian sebulan 4 kali. Harus latihan itu. Ya. Jadi kita menderita usia tua. Orang makin tua ya, kalau bisa ya makin start semangat. Nah, simpul-lau itu maunya ya. Itu usia tua, sakit, game meninggal. Ya. Dan rencana yang tidak tercapai semua. Apa lagi? Jadi umat Buddha harus bijak menghadapi penderitaan yang datang padanya. Harus bijak. Ya, jadi umat Buddha harus bijak menghadapi penderitaan yang datang padanya. Jadi Buddha mengajarkan kepada kita ketika jasmani ini sedang sakit, badan ini jasmani sedang sakit, batin, pikiran kita jangan sampai ikut sakit. Ingat ya. Nah, kita berupaya menjaga pikiran dan batin agar selalu dalam keadaan tenang. Tenang, damai, tentram. Nah, ya. Happy, berbahagia, bersyukur gitu loh. Mana lagi? Manusia ini kadang-kadang nggak ada puasnya. Kurang terus. Seberapa aja kurang. Tato game meninggal dunia. Kalau kesempatan untuk berbuat baik. Itulah saya bilang. Jangan. Ngasih hidup bisa bantu apa saja silakan bantu. Ya. Anda gaji umpamanya cetiau. Anda bantu 10.000 nggak ruginya, nggak habis uang. Juta 10.000 setiap bulan nggak habis. Kita kena pelit. Susah jadinya. Hitung-hitungan. Nah, inilah. Hidup tidak pasti loh, kematian itu pasti loh. Kalau kita nggak berbuat dari sekarang, apalagi yang apa kita mau berbuat. Ini kena corona ini pelajaran untuk kita, manusia pelajaran untuk kita. Introspeksi diri. Ya, nah, alam ini jangan dirusak. Dimarah nanti makhluk-makhluk binatang. Harus dijaga lingkungan alam semesta ini. Kita harus bisa menjaga. Bukan kita masing-masing siapa lagi. Ya, tuh. Dharma itu adalah memberi kita informasi, sosialisasi, kasih solusi, ya, jatuh diangkat, itulah dharma, ya, peduli, ya, itu. Jadi kita maunya pikiran kita batin agar selalu dalam keadaan tenang, tentram,
dan kendali. Ya, meyakini sepenuh hati terhadap dharma ajaran Buddha ini harus kita lakukan, kita berbuat. Baca teori penting, harus teori. Harus ada praktek baru seimbang. Belajar dhamma tinggi-tinggi harus praktek meditasi, biar kita bisa mengontrol diri kita apa yang kita lakukan nih hari ini. Nah gitu, kenapa gua kesel, marah-marah tuh, manfaat untuk saya itu apa? Renung, duduk, meditasi sebentar. 5 menit cukup, istirahat sebentar. Gimana ya kita, awet muda ya kalau sering marah-marah terus gitu. Ya, nah. Gimana ngontrol? Ya kita duduk meditasi lah, diam sebentar, pagi sore 5 menit, belum keluar sebelum pergi kerja. Nah, pulang mau tidur, meditasi, sembahyang. Waduh rasa batinnya tenang damai loh kalau Anda bisa baca parita. Dan nggak bohong kok, Anda bisa mengulang parita, sutra, mantra, tekunin terus. Dengan hati, tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Ya, mengabdi dengan tulus tanpa pamrih. Tuh, moto saya tuh, mengabdi dengan tulus ikhlas, dengan tulus tanpa pamrih. Ya, demi kebahagiaan semua makhluk tentunya. Ya, jadi itulah Bapak Ibu, harapan saya. Ya, pada bulan suci Asada ini, bulan 7 ini ya, 2 bulan setelah Buddha mencapai perang sempurna menjadi Buddha, membagikan Dharma. Kami mengajak umat Buddha sekalian untuk dapat memaknai lah ya, memahami kondisi perubahan duka di masa pandemik saat ini. Mari kita renungkan kembali Dharma ajaran Buddha Sakyamuni tentang 4 kebenaran mulia. Mari kita pahami duka tersebut ya. Kita ketahui sebab duka tersebut. Nah, ya. Kita raih pembebasan dengan mempraktekkan jalan madhya atau tengah, yaitu Arta Arya Magga. Untuk meraih pembebasan sejati. Ya, pembebasan sejati itu yang paling penting. Nah, itu 8 jalan utama Pak Centau. Itu apa? Ya, pertama apa? Ya, saya ringkas saja. 8 tadi. Pandangan benar. Nah, ya. Kedua, pikiran benar. Pandangan benar, pikiran harus benar. 3, ucapan harus benar. Nah, hati-hati mengucap. Ini racun nih. Ucapan ini sumber masalah ini, Mamen. Harus diawasi, jaga. Orang berbuat melalui apa? Pikiran, ucapan, perbuatan. Ya, badan jasmani. Jadi pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar. Ya, 3. 4, perbuatan benar. 5, mata pancara yang benar. 6, daya berdaya benar. 7, perhatian benar. 8, meditasi benar. Ya, kalau saya bahas 1 sampai 8 ini mungkin dan 10 nggak selesai. Ya, nah itu. Ini praktek 8 yang utama. Ya. Jadi pada kesempatan ini pula dengan membekal kebijaksanaan, kita dengan berbekal kebijaksanaan, kepedulian, ya, dan kesempatan yang kita miliki, mari bersama-sama menciptakan kondisi-kondisi yang baik. Menghimpun kebajikan melalui pikiran, ucapan, perbuatan kita. Ya, membacakan, ya, nanti saya tadi sedang mengatakan, baca parita, ya, sutra tuh aslinya liamkeng, nah, gata, mantra, darani, melimpahkan jasa kebajikan kepada semua makhluk yang saat ini tengah dilanda pandemi COVID-19 yang kita lakukan KBI Pusat, melakukan setiap malam. Biasa saya tiap malam mengikuti KBI Pusat, ya. Nah, sekarang Lampung seminggu 2 kali, ya. Kita pedulilah, ya, kita kirim doa lah, ya. Semoga pandemi 19 ini bisa berlalu. Dan melimpahkan jasa kepada saudara kita yang sedang sakit agar segera memperoleh kesembuhan. Ya, yakin kesembuhan. Mari kita bersama-sama berjuang sekuat tenaga, ya, mengatasi kondisi ini. Jaga kebersihan, kesehatan dengan menerapkan ya protokol kesehatan dan menjalankan pola hidup bersih, ya, yang 5M tadi, dan mematuhi aturan-aturan pemerintah dan dalam memutus penyebaran COVID-19 ini. Semoga berkah, ya, Buddha Asada ini nantiasa memberikan kita pencerahan kepada kita semua, ya, khususnya bangsa Indonesia ini, ya, terlepas dari COVID-19 ini. Semoga kita dapat melewati kondisi pandemi ini dengan pikiran yang bijaksana. Semoga kita semua mendapatkan berkah kesehatan tentunya, usia panjang, kekuatan, ketabahan, kesabaran, ya, tentang damai,
kebahagiaan, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu, ya, dan kita maju di dalam Dharma. Itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya. Ya, maaf kalau ada yang kurang-kurang apa yang saya sampaikan ini. Ya, jadi sekali lagi pergi dengan tenang. Dunia ini tak ada yang kekal. Hidup dan mati jangan dikesal. Berbuat baik dan bajik sebagai bekal. Membuat semua makhluk menjadi senang. Cara tepat untuk pergi tenang. Terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Taca Amitofo,